Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fatima STMM selaku dosen pembimbing, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Yang terhormat Ibu Zulmaita SEMM selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Farhan Bagasaputra, kelas MK8B, Program Studi Manajemen Keuangan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 18044410052. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Indikasi Financial Distress menggunakan model Altman-Z Score pada perusahaan subsektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021. Kita masuk ke dalam latar belakang. Pendapatan ekonomi suatu negara dapat dihasilkan dari berbagai sektor. Indonesia memiliki berbagai sektor di mana salah satunya merupakan industri manufaktur. Dalam sektor manufaktur ini, yang berperan cukup tinggi dalam pendapatan ekonomi di Indonesia adalah industri rokok. Walaupun industri ini memiliki dampak positif dan negatif, positifnya yaitu pengenaan tarif cukai sebagai pemasukan negara, negatifnya pengkonsumsian rokok membahayakan kesehatan pribadi dan lingkungan sekitar. Dapat dilihat dari grafik rata-rata kenaikan cukai rokok tahun 2017 hingga 2021, terdapat kenaikan. Hal ini yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup maupun kebijakan manajemen perusahaan. Salah satu dampaknya yaitu menurunnya tingkat konsumsi rokok di masyarakat. Dapat dilihat dari grafik bahwa terjadi penurunan dikarenakan tarif cukai yang tinggi sehingga harga jual rokok di pasaran mahal. Selain itu, terdapat pandemi COVID-19 yang menambah penurunan karena masyarakat concern terhadap kesehatan mereka. Akibatnya, perusahaan akan terus mengalami penurunan penjualan. Salah satu tindakan yang dilakukan perusahaan yaitu memecat karyawan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 14.667 pekerja dirumahkan untuk meminimalisir biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat mengatasi hal tersebut dengan baik, maka kemungkinan yang terjadi perusahaan merugi, bahkan mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis agar kita sebagai investor tidak terjebak pada perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan atau disebut dengan financial distress. Dalam menganalisis indikasi financial distress pada suatu perusahaan dapat menggunakan salah satu model yang ditemukan oleh Altman, yaitu Altman-Z Score. Model ini bertujuan untuk memberikan gambaran penuh kinerja perusahaan dalam kondisi sehat, gray area, atau bahkan kemungkinan mengalami kebangkrutan. Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang tersebut, yaitu yang pertama, menganalisis rasio dari laporan keuangan perusahaan subsektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021. Yang kedua, menghitung nilai Altman-Z Score berdasarkan rasio laporan keuangan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, menganalisis nilai atau hasil perhitungan Altman-Z Score untuk melihat indikasi financial distress di setiap masing-masing perusahaan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai sumber referensi maupun pedoman dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyu dan Lucia Ari tahun 2016. Ditemukan hasil bahwa perusahaan gudang garam, HM Sampurna, dan Wismilak termasuk ke dalam zona sehat, dan perusahaan Bentul International Investama berada pada zona bangkrut. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Dewanti, Apriani, dan Immanuel tahun 2020, ditemukan hasil bahwa gudang garam berada pada gray area. Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Nabil Jafar dan Novi Permata tahun 2020, ditemukan hasil bahwa perusahaan gudang garam, HM Sampurna, dan perusahaan Wismilak termasuk ke zona sehat. Namun, perusahaan Bentul International Investama berada pada gray area.
Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Anna Makruf dan Denny Ramdhani tahun 2021 ditemukan hasil bahwa HM Sampurna, Gudang Garam, dan Bentul International Investama termasuk ke dalam zona sehat. Namun pada perusahaan Wismilak termasuk ke gray area. Dan penelitian yang terakhir yaitu yang dilakukan oleh M. Ardian, Titing Suharti, Dia Yudawati, dan Anuraga tahun 2021 ditemukan hasil bahwa perusahaan Wismilak, Gudang Garam, dan Bentul Internasional termasuk zona gray area, sedangkan perusahaan HM Sampurna berada pada zona sehat. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Hal yang pertama yang dilakukan yaitu analisis laporan keuangan menggunakan 5 rasio, yaitu ada working capital to total asset, trade net earning to total asset, EBIT to total asset, book value equity to total liabilities, dan rasio yang terakhir yaitu sales to total asset. Setelah melakukan analisis rasio laporan dari 5 rasio ini, dilakukan perhitungan model menggunakan model Altman-Ziskor untuk melihat atau mengkategorikan nilai-nilai tersebut ke apakah berada dalam zona sehat, zona abu-abu, ataupun zona bangkrut untuk melihat indikasi finansial distress di masing-masing perusahaan. Metodologi penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, di mana data yang digunakan merupakan data sekunder, dikarenakan data yang diperoleh berasal dari laporan tahunan perusahaan yang ada di website resmi Bursa Efek, yaitu IDX, dan data-data laporan tahunan yang ada di Yahoo Finance. Objek penelitian yaitu perusahaan subsektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, di mana pemilihan sampel menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan mendapatkan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode analisa data, yang pertama dilakukan analisis 5 rasio. Dari analisis 5 rasio tersebut, kita dapat memperhitungkan model Altman-Ziskor. Setelah mendapatkan nilai Altman-Ziskor, kita melakukan analisis serta memberikan penjelasan hasil penilaian Z-score. Semua ini dilakukan menggunakan metode financial modeling atau menggunakan Microsoft Excel dengan penyajian tabel-tabel serta grafik. Selanjutnya yang dilakukan pertama dalam penelitian yaitu menganalisis 5 rasio. Rasio yang pertama yaitu working capital to total asset. Bertujuan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari total aset yang dimiliki. Dapat dilihat, WCTA Gudang Garam cenderung meningkat yang disebabkan oleh kenaikan selisih antara aset lancar dengan hutang lancar, walaupun menurun di tahun 2021, tetapi selama 5 tahun, perusahaan berhasil mencatatkan nilai aset lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya. Lalu WCTA MSP mengalami penurunan yang cukup signifikan selama 5 tahun. Walaupun hal ini terjadi, perusahaan tetap memiliki hasil WCTA yang positif. Lalu WCTA Bentul Internasional tahun 2017 hingga 2021 mengalami kondisi fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami ketidakstabilan dalam komposisi komponen keuangannya. Sedangkan WCTA Wismilak mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019, setelah itu menurun hingga 2021 dikarenakan tidak adanya peningkatan signifikan dari total aset yang dimiliki. Rasio selanjutnya yaitu retained earning to total asset, bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba ditahan dari total aset yang dimiliki. Dapat dilihat, Treta Gudang Garam memiliki peningkatan laba ditahan yang paling tinggi dari tahun 2019 ke 2020. Laba ditahan ini digunakan untuk mendanai atau mengembangkan perusahaan. Sama seperti rasio WCTA, Reta HM Sampurna mengalami penurunan yang disebabkan menurunnya komponen laba ditahan perusahaan. Lalu Reta dari RMBA memperoleh hasil yang kurang baik. Setiap tahunnya laba ditahan dari perusahaan menghasilkan angka minus, di mana hingga tahun 2021 perusahaan mengalami kerugian sebesar 9 miliar rupiah.
pada Reta Wismilak selama 5 tahun berada pada kondisi yang sama, yaitu di 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa baik itu laba ditahan maupun total aset perusahaan tidak terjadi perubahan yang signifikan. Rasio yang ketiga yakni EBIT to total aset, bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Dapat dilihat, EBITDA gudang garam menurun dari tahun 2019 ke 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh penurunan EBIT secara terus-menerus dikarenakan biaya operasional yang dikeluarkan tidak diiringi dengan pemasukan EBIT-nya. Lalu EBITDA HM Sampurna mengalami hal yang sama seperti gudang garam, yaitu berkurangnya penghasilan laba, di mana perusahaan mengalami penurunan signifikan dari 0,373 sampai dengan 0,162. Selanjutnya, EBIT dari PT Bentul juga mengalami hasil kurang baik di mana hanya pada tahun 2019 perusahaan mendapatkan EBIT dengan nilai positif. Selain tahun tersebut, perusahaan menghasilkan hasil negatif dalam rasio EBITDA-nya. Sedangkan EBITDA Wismilak mengalami kondisi fluktuasi, terdapat ketidakstabilan dalam menghasilkan EBIT. Namun kinerja perusahaan membaik dari tahun 2019 ke 2020. Perusahaan berhasil menghasilkan laba yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio yang keempat yakni book value equity to total liabilities, bertujuan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dapat menurun nilainya. Dapat dilihat, BVTL Gudang Garam selama 4 tahun memiliki ekuitas dan saham beredar yang mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Namun di tahun 2021 menurun karena perusahaan hanya sedikit menambah ekuitas, tapi jumlah hutang meningkat sangat tinggi dari tahun sebelumnya. Lalu BVTL HMSP menurun yang disebabkan oleh peningkatan pada hutang jangka panjang, sedangkan perusahaan tidak menambah ekuitas. Bahkan di tahun 2019 hingga 2001 mengalami penurunan ekuitas. Pada BVTL selanjutnya, yakni perusahaan RMBA, berdasarkan laporan keuangannya, penurunan terjadi karena tidak diiringi dengan kenaikan ekuitas perusahaan. Di tahun 2021, hutang perusahaan menurun secara signifikan sehingga rasio BVTL dari perusahaan membaik. Sedangkan BVTL Wismilak mengalami kondisi yang tetap dari tahun 2017 sampai 2019, namun menurun hingga tahun 2021 dikarenakan kenaikan hutang perusahaan. Rasio yang terakhir yakni sales to total asset, bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan aset sekecil mungkin. Dapat dilihat, STA Gudang Garam meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam menggunakan aset sangat baik untuk memperoleh penjualan. Lalu STA HM Sampurna menurun dari tahun 2017 sampai 2020 dikarenakan aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan kurang efektif. Selanjutnya, STA dari RMBA mengalami tren penurunan. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan signifikan dengan penjualan terkecil pada tahun 2021 sebesar 8 miliar dari 20 miliar di tahun 2017. Sementara itu, STA Wismilak berdasarkan rasio probabilitasnya dari perusahaan ini memang sedang berada pada tren positif sejak 2019, maka untuk rasio ini pun mengalami hal yang sama. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis rasio tersebut dilakukan perhitungan nilai Z-score, maka dapat dilihat dari hasil Z-score dari perusahaan gudang garam cukup baik, termasuk ke dalam kategori zona sehat. Namun tahun 2021 perusahaan mengalami penurunan di 5 rasio komponen dari model Alpha Z-score ini, sehingga menempatkan perusahaan dalam kategori gray area. Selanjutnya, hasil Z-score dari perusahaan HM Sampurna paling baik di antara keempat perusahaan lainnya, walaupun terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga 2021. Akan tetapi, hasil ini masih menjadi yang tertinggi dengan nilai rata-rata Z-score-nya sebesar 4,002, serta termasuk ke dalam kriteria zona sehat. Selanjutnya, hasil Z-score dari perusahaan Bentul Internasional periode 2017 hingga 2021 termasuk ke dalam kategori zona bangkrut hingga memperoleh nilai minus 0,294 di tahun 2021. Yang menjadi faktor yakni rasio reta dan EBITDA dari perusahaan selalu memperoleh hasil minus
atau mengalami kerugian. Perusahaan yang terakhir yakni PT Wismilak, hasil rekor dari perusahaan ini termasuk ke dalam kategori zona gray area. Pada tahun 2020 dan 2021, manajemen perusahaan berhasil bekerja secara efektif dalam menggunakan aset, ekuitas, dan lain-lainnya untuk menghasilkan laba. Hal ini ditandai dengan kenaikan nilai Z-Core yang membuat perusahaan masuk ke dalam kategori zona sehat. Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, kesimpulan yang dapat disampaikan yakni yang pertama, rasio WCTA hanya HM Sampurna yang mengalami kondisi kurang baik. Untuk rasio Reta, HMSP dan RMBA mengalami penurunan. Untuk rasio EBITDA, Wismilak memperoleh peningkatan hasil dibandingkan dengan ketiga perusahaan yang lain. Untuk rasio BVTL, gudang garam yang menjadi satu-satunya mengalami peningkatan. Untuk rasio STA, gudang garam dan Wismilak menjadi perusahaan yang penjualannya memiliki hasil positif selama 5 tahun. Yang kedua, perusahaan HM Sampurna dan Bentul Internasional dinyatakan memperoleh nilai Z-score yang menurun, sedangkan Gudang Garam dan Wismilak memperoleh nilai perhitungan Z-score yang meningkat. Yang ketiga, indikasi finansial distress untuk perusahaan Gudang Garam dan HM Sampurna berada pada zona sehat. Perusahaan Wismilak berada pada gray area, sedangkan perusahaan Bentul Internasional menjadi satu-satunya perusahaan dari hasil penelitian yang mengalami indikasi finansial distress atau berada pada zona bangkrut. Kemudian saran yang dapat disampaikan, yang pertama bagi investor, yakni penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan investor agar dapat menanamkan modalnya terhadap perusahaan yang sehat dan tidak terjebak pada perusahaan yang mengalami kondisi finansial distress. Lalu bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi gambaran serta pertimbangan pengambilan tindakan bagi manajemen untuk di masa yang akan datang. Lalu manajemen perusahaan perlu berhati-hati dan menjaga dalam memenuhi kewajiban setiap jatuh tempo agar dapat menjaga kredibilitas perusahaan. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lingkup dengan cara menambahkan subsektor maupun sektor lainnya yang ada pada Bursa Efek Indonesia. Lalu diharapkan dapat menggunakan model analisis lain untuk memprediksi financial distress seperti model Springate dan lainnya. Yang terakhir, diharapkan juga dapat menambah periode yang digunakan dalam penelitian agar menjadi penelitian terbaru serta pengembangan hasil penelitian. Demikian pemaparan dari hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.